Mari kita lanjutkan. Jadi dengan penjelasan sebelumnya diperoleh apa? Kalau barisan konvergen, ini katakan konvergen ke A, ini sama artinya dengan mengatakan limit n menuju tak hingga dari AN sama dengan A. Apa artinya ini? Artinya bahwa untuk saat ini adalah salah satu cara untuk melihat barisan itu konvergen atau tidak. Kalau dia konvergen, katakan barisan itu konvergen ke A, maka dengan teknik kalkulus, yaitu dengan apa? Limit tidak hingga, ini seperti ini. Limit AN-nya harus sama dengan A. Nah, ini prinsip dasarnya. Nah, contoh seperti ini. Periksa apakah barisan NN plus 1 ini konvergen. Nah, kalau untuk melihat konvergen ya cek saja limitnya. Limit siapa? Limit ini. Ada nilainya atau tidak? Kalau ada nilainya berarti dia konvergen ke nilai, ke hasil limitnya itu. Nah, sekarang kita akan periksa. Jawab. Untuk melihat barisan ini konvergen cukup dilihat limitnya. Limit siapa? Limit ini. Untuk n menuju tak hingga. Nah, bagaimana kita melihat ini? Ini. Limit n menuju tak hingga dari n plus 1. Nah, ini dengan teknik kalkulus ini sangat mudah. Limit n menuju tak hingga n plus 1 dikali super n plus per n seperti ini. Jadi limit n menuju tak hingga 1 plus super n. Nah, limit n menuju tak hingga dari 1, limit n menuju tak hingga dari 1 plus super n, jadinya 1 plus 0 sama dengan 1. Ternyata limitnya ini ada, yaitu 1. Artinya apa? Bahwa barisan dari n plus 1 ini konvergen. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nanti limitnya tidak ada, berarti dikatakan dia divergen. Seperti itu. Nah, sekarang ada sebuah sifat seperti ini. Sifat. Kalau saya punya barisan AN ini konvergen ke 0, ternyata dia ekivalen dengan mengatakan apa? Barisan dari mutlaknya AN ini konvergen juga ke 0, ya, jika dan hanya jika. Nah, buktinya dua arah. Kita akan buktikan pernyataan bahwa jika barisan AN ini konvergen ke 0, maka barisan dari mutlak AN ini konvergen ke 0. Nah, buktinya gimana? Diketahui AN, barisan AN ini konvergen ke 0. Nah, berdasarkan definisi dari kekonvergenan, ini artinya apa? Artinya setiap epsilon positif terdapat K bilangan asli yang sifatnya jika N lebih dari K, maka jarak antara AN dengan 0 kurang dari epsilon. Nah, itu. Nah, kita akan dibuktikan barisan mutlak AN ini konvergen ke 0. Nah, bagaimana caranya? Mari kita buktikan. Dengan cara ambil sembarang epsilon positif. Nah, kemudian nanti kita akan pilih bilangan asli K aksen. Nah, gitu. Nah, jelas untuk setiap n bilangan asli yang n lebih dari K aksen, jadinya apa? Seperti ini. AN mutlak AN ini 0. Nah, gitu. Ini mutlak AN. Nah, mutlak AN jadinya mutlak AN, dan mutlak AN bisa diubah mutlak AN dikurangi 0, dan kata hipotesis dia kurang dari epsilon. Karena seperti itu berarti kita pilih K aksen sama dengan K. Jadi diperoleh untuk setiap epsilon positif terdapat K aksen yang tidak lain adalah K. Sifatnya apa? Jika M lebih dari K aksen, maka mutlak AN min 0 kurang dari ini, kurang dari epsilon. Apa artinya? Artinya
Jadi barisan mutlak AN ini konvergen ke 0. Nah, seperti itu. Untuk dualnya, saudara bisa latihan di rumah. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Kita akan masuk ke pengertian dari barisan terbatas. Definisi barisan AN ini dikatakan terbatas jika terdapat M bilangan real positif yang sifatnya mutlak dari semua sukunya, ini harus kurang dari M. Nah, seperti itu. Berarti saudara harus mencari M positif yang sifatnya apa? Mutlak sukunya, itu harus kurang dari M. Contoh, barisan 1/M plus 1 ini barisan terbatas. Nah, untuk melihat dia barisan ini barisan terbatas, berarti saudara harus mencari bilangan real positif M yang sifatnya apa? Mutlak ini harus kurang dari M. Nah, secara intuitif, pilih M sama dengan 1. Nah, seperti itu. Pemilihan M sama dengan 1. Sekarang, betul atau tidak pemilihan M sama dengan 1 menjadikan seperti ini? Mutlak dari 1/M plus 1 itu kurang dari M yang adalah 1 untuk setiap N bilangan asli. Nah, ini artinya apa? Mutlak 1/M plus 1 ya sama dengan 1/M plus 1 kurang dari 1 untuk setiap N bilangan asli. Ini betul atau tidak? Nah, pertanyaan. Secara intuitif betul. Nah, buktinya mana? Kita gunakan induksi matematika. Nah, kenapa kita menggunakan induksi matematika? Karena ini bernilai benar untuk semua bilangan asli. Maka pembuktian menggunakan induksi matematika. Sekarang bentuk pernyataan PM yaitu apa? 1/N plus 1 kurang dari 1 untuk N bilangan asli. Nah, seperti itu. Nah, langkah pertama dalam induksi matematika menguji apakah Pn benar untuk N sama dengan 1. Nah, sekarang ini induksi matematika pertama. Jelas P1 berarti mengganti N sama dengan 1. Diperoleh 1 tambah 1 per 1. Nah, ini jadi sama dengan berapa itu? Setengah kurang dari 1. Apakah ini pernyataan betul? Jelas ini benar. Jadi Pn benar untuk N sama dengan 1 seperti itu. Nah, langkah induksi matematika kedua adalah diketahui Pn benar untuk N sama dengan K. Apa artinya Pn benar untuk N sama dengan K? Tentunya 1 plus K plus 1 kurang dari 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa yang saudara bisa eksplor dari ketaksamaan ini? Nah, jelas begini. Nah, ke atas bahwa 1 kurang dari K plus 1. Nah, K plus 1 karena K bilangan asli ini juga kurang dari K plus 2. Akibatnya apa? 1 kurang dari K plus 2. Nah, ini bisa ditulis lagi 1 per K plus 2 kurang dari 1. Jadi K plus 2 ditulis K plus 1 plus 1 kurang dari 1. Apa artinya ini? Artinya jadi Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, dari kedua langkah ini semua benar, jadi diperoleh bahwa 1/N plus 1 kurang dari 1 untuk setiap N bilangan asli ini adalah pernyataan benar. Akibatnya apa?
Akibatnya bahwa barisan dari ini terbatas. Nah, seperti itu. Kemudian ada sebuah sifat yang saudara bisa buktikan di rumah. Setiap barisan konvergen adalah terbatas. Nah, setiap barisan konvergen adalah terbatas. Tetapi konversinya atau kebalikan tidak berlaku. Dalam kurung, konversinya tidak berlaku. Contoh konversinya. Contohnya gini. Barisan dari min 1 pangkat n ini jelas terbatas. Tetapi dia tidak konvergen. Nah, ini sifat tadi, setiap barisan konvergen adalah terbatas. Konversinya kebalikannya apa? Apakah setiap barisan terbatas pasti konvergen? Ternyata tidak berlaku. Contohnya apa? Ini barisan dari min 1 pangkat n ini adalah barisan terbatas tetapi tidak konvergen. Nah, terus bagaimana Pak? Apakah ada sebuah syarat yang menjadikan barisan terbatas itu menjadi konvergen? Ada, dengan menambah satu sifat, yaitu tentang kemonotonan. Nah, kemonotonan akan dipelajari sesaat lagi. Terima kasih.